Yang pertama, seorang pembina itu harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang ada di SKU, SKK, dan SPG. Itu kurikulum kita. Jadi kakak-kakak sekalian, kurikulumnya itu adalah SKU, SKK, dan SPG. SPG itu syarat pramuka Garuda. Ya. Jadi kakak-kakak mau ngambil materi-materi itu yang ada di SKU untuk bahan-bahan program kegiatan yang akan kita susun. Yang kedua, kita menanyakan kepada adik-adik kita juga. Jadi kita sebagai pembina sekali-kali untuk menyusun program itu aja depan. Ya. Jadi seorang pelatih yang hebat harus tangguh, mampu mengatasi problem-problem ini. Jadi jangan menyerah, jangan mundur, jangan pasrah jika ada problem-problem seperti di sini, karena bukan kakak-kakak aja menghadapi seperti itu, tapi kami juga mengalami saat menjadi pembina bagaimana meningkatkan dukungan daripada masyarakat, bagaimana dukungan dari Komigus yang kurang maksimal, bagaimana untuk mengatasi sarana-prasarana yang tidak ada, minimnya anggaran, dan lain sebagainya. Semua pasti ada solusi. Nah, kalau kakak-kakak nggak mampu mengatasi solusi ini, maka kita harus mencari konsultan seorang pelatih. Nah, di daerah kakak pasti ada pelatih. Namanya pelatih, dia pasti pernah malang melintang menjadi pembina. Maka kakak tanya, kira-kira di masalah saya ini, apa yang bisa dilakukan? Itu kan. Lanjut. Nah ini, lanjut. Motivasi jadi pembina itu kakak-kakak. Satu, ada kakak-kakak di sini yang jadi pembina itu karena ditugaskan atasan. Ya, mungkin kakak-kakak ada yang kakak-kakak jadi pembina itu karena memang ditugaskan atasan. Kalau saya oleh atasan tidak ditugaskan jadi pembina, kakak jadi pembina. Ada juga yang memang nggak ada kegiatan mengisi waktu luang. Ya, wah karena nggak ada kegiatan nih, udah pensiun misalnya, baru mau jadi pembina pramuka. Kemudian ada juga yang mencari tambahan penghasilan, ya, walaupun mungkin nggak begitu besar mas, tapi lumayan bisa membina di sana sini. Ini nggak masalah, pembina itu harus ada panggilan jiwa. Orang pelatih pembina yang karena panggilan jiwa, maka dia akan ikhlas dengan ikhlas pembinanya, tidak terpaksa. Kalau yang ditugaskan awalnya terpaksa, tapi lama-lama juga insya Allah akan enjoy, akan senang. Seperti itu Kak. Baik, lanjut Kak. Baik. Nah, bagaimana untuk kiat-kiat menjadi pembina yang hebat? Nah, tadi kan sudah disampaikan Kak Yanto, saya hanya menyimpulkan saja. Yang pertama tentunya kakak-kakak pembina harus banyak membaca buku kepramukaan. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Rio, ada beberapa buku yang dikarang oleh Badan Powell, ada juga yang dikarang oleh tokoh-tokoh pramuka di Indonesia, dan mungkin ada juga teman-teman kakak di daerah yang menyusun buku ini. Silakan kakak banyak membaca buku kepramukaan. Dan sekarang gampang, zaman saya mungkin dulu harus beli, tapi sekarang kakak zaman sekarang tinggal download saja di Google, kita sudah bisa membaca buku-buku kepramukaan banyak sekali, di YouTube juga banyak sekali. Tadi di Yanto Bintang dan sebagainya, pengalaman-pengalaman itu kakak harus rajin itu semua, baca dan menonton YouTube atau mencari materi-materi lain. Yang kedua, terbiasa menulis pengalaman membina. Nah sekalian, kita harus terbiasa pengalaman kita membina itu ditulis supaya bisa dibaca orang lain, dan minimal nanti generasi setelah kita bisa juga mengetahui bagaimana pengalaman kakak-kakak sebelumnya. Dan ini sangat sulit ditemukan tulisan-tulisan tentang pengalaman seorang pembina yang sukses. Ya. Silakan kakak-kakak, kalau ada masalah tulis gitu. Jadi solusinya bagaimana sehingga orang lain yang mengalami permasalahan bisa menjawab dengan solusi. Kemudian yang ketiga, sering hadir di forum pembina. Nah, forum pembina itu seperti ini bagus kakak-kakak dibilang aja, atau juga di kegiatan karang pamitraan atau rapat pembina, pertemuan-pertemuan lainnya, kakak harus sering hadir kalau ingin menjadi pembina yang hebat. Sehingga dengan hadirnya kakak-kakak dengan teman-teman lain ketemu, maka kita akan saling bertukar pengalaman. Kita akan saling memecahkan permasalahan di gudang,
dengan pengalaman-pengalaman kakak-kakak tadi. Kemudian yang keempat, selalu mengasah keterampilan, coding skillnya. Nah, bagaimana kakak mengulang-ulang terus latihan semapurnya, tali temalinya, kemudian sandi-sandinya, dan lain sebagainya, sehingga tidak lupa karena sering diasah. Nah, sering diasah itu sering dikasihkan kepada adik-adik, karena pelatih juga ada belajar. Kemudian yang kelima, senantiasa berkonsultasi dengan pelatihnya. Pasti kakak-kakak harus punya pelatih konsultan. Nah, tanya mereka punya pengalaman. Jadi jangan jalan sendiri. Kalau ada masalah, pecahkan, baik itu dengan teman-teman kita di gudang ataupun dengan pelatih-pelatih kita yang sudah berpengalaman. Kemudian berani mencoba sesuatu yang baru. Nah, jadi jangan takut. Tadi Kak Yanto di awal mengatakan, kita tuh jangan nunggu-nunggu aturan-aturan. Kalau ada yang ini, lakukan aja dulu. Nanti kita evaluasi. Bagaimana ya kurangannya, bagaimana kelebihannya. Harus berani mencoba sesuatu yang baru. Coba dengan ini, coba dengan ini. Menarik enggak dengan adik-adiknya? Amati. Nah, kemudian kita harus tampil beda. Kalau pengen kakak-kakak disebut pembina hebat. Kalau ada teman kakak yang begini, kakak harus bisa berbeda dengan itu. Apa yang membedakan ciri khas kakak-kakak? Di gudang kakak ada pembina begini, pembina yang tipenya begini. Nah, bagaimana pembina yang baik itu, Kak? Orang yang baik adalah dirindukan oleh peserta didiknya. Nah, apakah kakak-kakak dirindukan oleh peserta didik atau bagaimana? Ya. Kemudian materi latihan harus berdasarkan SKU, SKK tadi sudah menggunakan PD dan MK. Tadi udah prinsip dasar metodik kepramukaan. Ya. Walaupun sedang pandemi begini, ada cara-cara lain tadi yang disampaikan oleh Kak Rio. Ya. Prinsip dasarnya bagaimana? Jangan sampai diulangi. Metode kepramukaannya bagaimana? Tadi sudah disampaikan. Ya, saya nggak ulang lagi. Materi latihan harus mengandung nilai-nilai sesosif. Ada di SKU. Sesosif apa kakak-kakak? Spiritual, emosional, apalagi sosial, intelektual, dan fisik. Itu semua ada di SKU. Pembina konsultan udah tertib administrasi. Nah, pembina yang baik juga harus ada administrasinya. Jangan membina tidak mempunyai program mingguan, tidak mempunyai program tahunan, bulanan, dan administrasi gudangnya tidak berjalan dengan baik. Ini juga kurang bagus. Administrasi harus diperhatikan. Absen, kehadiran siswa-siswa dan sebagainya. Banyak para pembina yang tidak memperhatikan administrasi. Sehingga kalau ada penilaian bus depan kumpul, lomba gudang, ini lemah di sini. Karena administrasi biasanya tidak dikerjakan. Kemudian kakak harus menjadi tauladan bagi peserta didiknya. Nah, pelatih yang baik ini jadi tauladan. Adik-adik suruh pakai seragam lengkap, tapi kakaknya melatih pakai sendal jepit, misalnya. Nah, ini kan tidak tauladan. Pelatih itu harus jadi tauladan buat peserta didik. Dan saya tadi membina karena jiwa artinya kakak harus ikhlas. Ayana 5 menit lagi. Ya, itulah. Ya, baik kakak sekalian. Masih ada, silakan ke ini yang terakhir. Masih slide yang terakhir. 5 menit lagi kakak, dan saya tadi sambil menutup ya. Ini paparannya tidak nongol penuh. Nah, ciri pembina yang hebat. Apa kakak-kakak sudah termasuk pembina yang hebat? 1, kakak tangguh mengatasi berbagai persoalan. Nah, kakak silakan introspeksi diri kakak sendiri. Apa kakak sudah termasuk tangguh mengatasi berbagai persoalan? Apa dikit-dikit ngeluh atau dikit-dikit mengadu? Nah, atau kakak langsung atasi berbagai persoalan di gudangnya? Itu berarti kakak sudah hebat. Kemudian kreatif dalam mengatasi hambatan. Sekarang sedang COVID-19. Tadi bumbu-bumbunya sudah disampaikan, tekniknya oleh Kak Rio, bagaimana mengatasi hambatan. Nah, kakak-kakak harus kreatif, ya, bagaimana mengatasi itu supaya tetap latihannya menarik, ya, ada hambatan apapun tetap adik-adik senang. Inovasi dalam setiap latihan. Latihan itu jangan metodenya itu saja, tapi harus berganti sehingga adik-adik kita senang terus, ya, untuk ikut latihan. Kemudian kakak harus menjadi inspirasi bagi peserta didiknya. Nah, peserta didik kalau sudah bangga dengan
pembinanya itu berarti kakak hebat. Adik-adik, wah saya nanti kalau udah besar ingin kayak Kak Budi, ingin seperti Kak Bibi, ingin seperti Kak Lena, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita menjadi panutan buat peserta didik. Baik dari segi akhlak, dari segi kebiasaan-kebiasaan kakak, tampilan kakak dan sebagainya. Kemudian selalu dinantikan kehadirannya. Nah, kita selalu dinantikan kehadirannya oleh adik-adik di depan. Nah, ini juga jadi hampir sama seperti itu. Lalu berikutnya, apakah sertifikasi pembina pramuka yang dulu pernah disinggung ketika pramuka menjadi wajib di gugus depan, ada payung hukumnya tidak? Itu saja kakak, sebagian yang mohon maaf yang lainnya tidak bisa disampaikan karena waktu. Silakan Kak Yana, silakan secara singkat dan jelas. Terima kasih Kak Yana. Baik Kak Lena, luar biasa pertanyaannya. Saya langsung jawab saja. Ya. Yang pertama, pemakaian strap, kakak-kakak sekalian, itu jangan double dengan kacu. Ya. Saya ulangi, pemakaian strap itu silakan jangan ketika sedang pakai seragam pramuka, tetapi sedang berseragam lain, dan itu jangan di sini ada kacu, di sini strap juga ada, saya lihat adik-adik. Itu jangan double seperti itu, kakak. Aturannya seperti itu ya. Baik, yang pertama. Yang kedua, kesejahteraan masih minim. Nah, ini perlu perjuangan. Karena ini tergantung kondisi kebijakan di tiap-tiap gudegnya itu sendiri. Makanya tadi yang di atas, kalau Kak gudegnya senang pramuka pasti ngasih honornya juga besar. Ya. Tapi kita juga harus lihat, ini gugus depannya siswanya banyak nggak, adik-adiknya banyak nggak. Jangan menuntut kalau siswanya cuma 40 tapi pengen gajinya 1 juta, misalkan sesuatu hal yang tidak mungkin. Nah, memang kalau ketentuan untuk para pembina honor itu memang belum ada, dan ini mungkin perlu dibicarakan di tingkat ranting masing-masing. Kan di situ ada kepala sekolah pada saat kumpul itu bisa saja kan, seperti dengan warannya. Nah, itu tidak bisa mungkin dengan warga terlalu jauh karena tiap daerahnya kesejahteraan guru berbeda-beda ya. Misalnya untuk di Ciamis dengan di Bekasi tentu beda, dengan Bandung beda, dengan Bogor beda. Nah, itu tergantung keadaan keuangan daerahnya itu. Dan memang belum semua kabupaten kota ada uang untuk pembina pramuka gitu ya. Yang terakhir, sertifikasi, apakah ada payung hukumnya untuk sertifikasi pembina maksudnya kan? Kakak ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu ada. Silakan dibaca. Tetapi belum dimulai ya, masalahnya itu kan. Baru sedang disusun draftnya ya, karena belum sampai ke sertifikasi. Sekarang kebetulan saya di Platnas baru sedang menyusun akreditasi Pusdiklat. Yang sudah ada akreditasi gudeg itu sudah mulai ada kan. Kemudian yang kedua, sekarang tahun ini sedang disusun akreditasi Pusdiklat. Nah, untuk sertifikasi pelatih, sertifikasi pembina itu belum draftnya juga kan? Karena ini perlu waktu juga dan memang memerlukan waktu dan lain sebagainya. Kalau payung hukumnya ditanya ada, silakan kakak buka saja di download di Google Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, silakan di situ di bawah tentang sertifikasi tentang pendidikan untuk peserta penilaian untuk orang dewasa. Di situ ada, dan itu ada di undang-undang.